tidak ada, aku bilang gitu loh. Boleh memperkenalkan diri. Enggak bahas pergaulan bebas, narasumber doang ya aku tadi mintanya. Tadi kan pergaulan bebas itu kita nyari narasumber, kan nggak dapat. Karena nggak dapat ya udah kita aja dua mainkan. Seperti kau kemarin sama Noel. Noel mana Noel? Noel sehat kau oleh? Noel? Apa itu bang? Iya kayak kita kemarin kan gantian kan. Kalian kan minta aku dikorek. Kemarin kalian ku korek tentang perjalanan hidup kalian. Sekarang gantian kita ya. Cuma nggak tahu lah bang. Ini mau ngelak ya. Mau berak. Apa yang dia bilang? Ngelak. Oh ngelak, sorry. Aku kupingku agak sangat. Oke, dilangsungkan. Sekarang kita memulai acara podcastnya. Narasumbernya owner kita. Kenalkan diri dulu Bang Owner. Nah, yang open mic tuh matiin dulu. Ketahuan tuh di. Nah, ya. Oke, salam semua, selamat malam. Hari ini kita podcast. Kebetulan moderator Eston Manurung, sorry. Dan saya pribadi perkenalkan diri sebagai narasumber. Nama Ronalios Tridesra Nenggolan Parusip. Lahir Jakarta 3 Desember 80 di Petojo, Jakarta. 9 bersaudara, anak kedua, 6 laki-laki, 3 cewek. Pendidikan TK HKBP Mercusuar tahun 87 sampai TK 1 tahun sampai 87 maksudnya 87 sampai 93 SMP 10 Tangerang 9396 SMK N80 Tangerang. Perjalanan hidup pernah bekerja di Duri sebagai seorang koperasi tahun 2002 sampai 2004 itu di Riau ya, daerah Kabupaten Bengkalis, Kota Duri sebagai koperasi, dan pindah lagi 2004 kembali ke Tangerang bekerja sebagai ME atau mekanik elektrikal di Nokia Siemens Network, itu mengerjakan power operator untuk kartu Tri di Pulau Sumatera Jawa. Lalu selesai 2006 masuk pendidikan pelayaran selama 2 tahun BP2 IP Tangerang, sempat juga belayar. Lalu 2009 masuk pemuda gereja atau NHKBP di gereja HKBP Tangerang hingga tahun 2013. Pernah juga menjadi tim suksesnya Jokowi pada tahun 2013 di bawah naungan Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi sebagai mediasi grup Bara JP menaungi 1,8 juta member skala itu. Karena waktu itu Jokowi masih gubernur, kita ngotot jadi presiden dan saya salah satu tim suksesnya hingga tahun 2014. 2014 sampai 2016 saya pergi lagi merantau ke Kota Subang. Tahun 2013 saya sudah menikah dengan Boris Simangunsong pada tanggal 22 November 2013 dan dikaruniai seorang anak tahun 2015 tanggal 1 Juli. Hingga sekarang saya punya 3 anak dan
tinggal di Tangerang. Itu aja tentang apa perjalanan singkat dan pendidikan saya terakhir. Eh, Kalau untuk ceritanya apa yang mau aku ceritakan ya? Nggak ada. Moderator coba tanya aku. Coba abang kan punya mungkin punya masalah yang kelam yang dulu. Coba abang ceritakan kepada kami menceritakan. Wow, itu pribadi ya. Harus diceritain ya. Singkatnya aja ya. Gimana ya? Aku Ya, tiga kali masuk masih penjara. Itu tahun 1999 karena kasus tawuran. Lalu tahun 2004 di Kota Tangerang aku juga kasus pengeroyokan 170, pasalnya 170. Lalu terakhir saya masuk penjara tahun 2019 kasusnya 303. Itu yang saya bilang ya perjalanan lah. Kalau dibilang pergaulan sempat salah arah, salah pergaulan ketika saya belum mengenal adat, saya belum mengenal Tuhan, saya bergaul dengan apa yang pernah dialami oleh Frankie kala itu, narkoba, ya macam lah. Kalau zaman dulu disebut ubas atau sabu-sabu, gele atau ganja, minuman, yaitu pernah lah ngalamin hal-hal itu hingga ini tangan kalau dilihat kanannya ada nih garis-garisnya, sulit juga ngelupain tapi itu masa lalu lah. Saya mulai berubah ketika saya masuk pemuda gereja. Saya terdidi tahun 2003. Saya dilangkahi tiga adik saya. Tiga adik saya sudah malua, saya belakangan. Karena memang jugul, masih bertanya-tanya, mencari-cari tentang ketuhanan. Jadi adik-adik saya yang lulus suatu saat dikenalkan oleh seseorang, diajari ya akhirnya maulah belajar mengenal Tuhan, lalu Marguru Malua dan terdidi di HKBP Purnas Tangerang pada tahun Juni 2004. Itu kurang lebih kayak gitu lah, Le. Perjalanan kelam yang singkat ceritanya. jadi buat Bang Farusik, perjalanan abang yang paling pahit semenjak menginjak kota perantauan itu apa? Di Kota Duri, sebenarnya nggak pahit sih, pahit, manis, cuman paling pahit di situ saya ditipu udah, saya dilempar di Kota Duri itu ya tanpa sesen pun uang gitu. Saya nggak ada saudara, itu di pasar sempat 2 hari 3 hari nggak makan, sempat mau merampok lah pikiran saya itu karena memang udah mentok. Diajak kerja ternyata dibuang sama udah kandung sendiri, udah siap udanku. Sekarang masih ada, eh ya macam gitulah. Kerja nggak dikirim duit sama orang tua ternyata duitnya dibawa aku nggak kerja ya lontang-lantung lah aku di situ. Nah, kenal dengan seseorang, orang koperasi waktu itu. Kau lah orang koperasi kan di Kota Duri itu 2002 mau ku rampok karena aku lihat banyak duitnya kan. Wah enak nih bisa makan gue nih. Cuman karena di situasi pasar mikir panjang. Kalau aku gagal ya urusannya mati. Pikir-pikir, prototi, kuliati, gimana caranya aku rampok di tempat sepi gimana. Tiba-tiba aku didatangi. Bang, kenapa lihat-lihat? Ketika ditegur ya kaget lah. Aku mau rampok malah ditegur kan gitu. Ini padahal korban mau aku rampok. Aku bilang aku lapar. Aku di sini ditipu. Ceritain lah semua. Yaudah abang ikut ke kantor.
Sampai kantor kasih makan, mandi, dikenalkan sama bosnya. Kebetulan bosnya Marga Regar, Pak Edi kalau nggak salah. Marga Regar, marah parah lah. Akhirnya diajaklah kerja mau nggak jadi koperasi. Setelah ditatar seminggu, aku lulus kerja lah koperasi. Nah, korban ini yang mau kurampok ini kebetulan baru Regar. Alhasil ya jadian. Baru Regar ini tahun 2002 2004. Singkat cerita 2004 kita pisah dan hubungan kami masih jalan sampai 2006. Cuman LDR, satu saat ketahuan sama orang tua, aku bilang aku punya pacar di Sedimpuan sono baru Regar. Dan sering dulu zamannya wartel ya, belum ada telepon apa gitu kan, masih home to home. Jadi aku telepon di wartel gitu, warung telekomunikasi, sekali telepon kadang bisa habis 200 300 sampai kangen-kangenan. Ketahuan, ditanya, kaget orang tua, pacar, orang mana? Orang Sedimpuan. Iya, marga apa? Buru apa? Buru Regar. Marah orang tua itu. Ya singkat cerita ditekan aku gimana caranya jauhkan itu, gimana caranya lupakan itu, ditatar, dididik hingga aku dilempar ke Sibolga untuk diajari terus. Itu ada setahun di rumah opung, lalu dilempar lagi kampung mama di Muara. Itu 2 bulan. Ya dari situ aku mulai belajar 2006, mulai belajar belajar. Cuman karena bekalnya sedikit, masih juga banyak belajar, makanya gabunglah tahun 2006 itu ke NHKBP. Sambil di situ dengan kemampuan yang punya gimana ya, bahasa Sibolga ini kan beda dengan Toba. Dengan logat-logat Sibolga itu aku baru masuk belajar di situ. Lupa lah. Tapi hati ini masih kesal gitu. Akhirnya ya macam gitulah, labil. Gimana lah anak remaja kan, anak-anak labil kan. Ya sambil bekerja, kebetulan kerja aku di Serang waktu itu di pabrik sepatu sebagai operator di Egel. Banyak aku kenal baru Garut, baru Sunda, baru Jawa, baru Lampung, hingga baru Palembang. Banyak aku jono-jonoi. Cuman gitu, tiap datang ke rumah diusir sama mama. Asal ada aja cewek bukan baru Batak diusir. Ya jadi kayak gitulah pacarannya, ngumpat-ngumpat, diam-diam, nggak tahu. Akhirnya stres, frustasi, semua yang kudekati dilarang. Bermainlah sosmed, media. Waktu itu zamannya Friendster atau ada namanya kayak WA, kayak tele juga, cuman namanya dulu MRC. MRC itu aplikasi chattingan, cuman ada kuis, ada apa, kenalan, kenal dengan Boru Siahaan. Disitulah baru pertama kali lagi kembali kenal Buru Batak. Ya lama juga jalan hingga tahun 2011. Tanggal 2 Mei 2011 putus kami. Dari tahun 2008. 2008. Terus ganti lagi baru Hombing, baru Silaban, terakhir ya inilah baru Simangunsong. Sekarang jadi ya teman sehidup semati lah baru Simangunsong ini, dan dia yang terbaik sekarang ini. Itulah, Le. Nah, Jadi semasa abang ini yang terjun ke sempat menjalani dunia malam, dunia gelap, apa yang abang pikirkan bisa bebas dari dunia itu? Apa yang bisa abang, apa yang buat abang bisa berubah keluar dari zona itu? itu aku sendiri dan orang tua.
di toko nomor 3 di bawahku. Dia bawa kawan-kawannya, dia bawa teman-temannya, peduli. Karena memang pada saat aku menjalani itu aku memang jangankan kenal Tuhan, percaya Tuhan aja enggak. Selalu kutanya kawan-kawannya, kena jelaskan sama aku Tritunggal Trinitas mental. Oh, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Roh. Itulah pertanyaanku selalu. Setiap jumpa orang-orang gereja, orang-orang CD, nggak bisa mereka jelaskan, nggak bisa. Makanya ya luar biasa lah leh kalau dibilang gilanya. Aku kalau kalian anak Jakarta, kalian tahu parkir, lapangan parkir Timur Senayan, ya tiap malam Sabtu, malam Minggu lah di situ aku nongkrong. Jadi di pinggir jalan itu ada mobil jual minuman, disitulah kami ngumpul. Jadi orang-orang Jabodetabek yang suka minum ngumpulnya di situ di parkir. Di situ tiap malam. Selesai minum jam 2 jam 3 pergi ke Bandung, pulang sore. Begitu terus tiap hari. Terus kayak kayak gimana? Kayak datar, kayak yang penting gue senang. Itu. Pulang pun enggak aku leh. Dari SMP itu aku jarang pulang. Aku sekolah juga memang biaya nggak pernah minta dari orang tua dari kelas 1 STM. Tahu-tahu udah lulus saya. Karena udah terbiasa bergaul bebas kan. Kayak itulah salah jalur lah, salah lingkungan. Aku nyari duit waktu itu ya nyari main judi. Ah, kalah martumbuk, menang martumbuk, poin penting dapat duit, itulah intinya. Terus minum. Aku jago main biliar kala itu. Tahun 98 aku udah di Tangerang ini udah disegani lah kalau main biliar kalau dibilang. Kalau dibilang si Koboy, panggilanku dulu namanya Koboy. Koboy Batak. Karena emang aku jarang mandi. Kakaknya di anak-anak kawan-kawan SMP STM itu manggilku si Koboy. Boy, boy gitu. Bang Koboy. Ya Koboy kalau mandi tau lah lah. Kalau mandi kan cek 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 gitu. Kalau memang nggak ada air. Dan aku sebenarnya bukannya nggak ada air, malas mandi. Emang sudah sifatku gitu. Jadi ya ketika adik-adikku lulus satu dua tiga terdidi lama-lama jenuh juga kan. Itulah aku cobalah. Nah di situ coba kalau kami nggak bisa jawab coba tanya guru Huria kami. Terjawab lah di situ. Kalau nggak salah baru Semar Mata itu guru Huriaku. Dan dia sangat tegas, galak, tapi kalau ngejelasin masuk ke akalku dan aku suka. Walaupun sering aku didoltuk, dia apa, ya suka lah. Akhirnya masuklah ah, doktrin Trinitas itu sama aku. Tritunggal, Trinitas, ah, tri, Trinitasi itu bagiku sama dan masuk. Intinya eh, tiga tiga ruangan dalam satu bangunan. Nah, itulah Tuhan. Itu dijelaskan. Jadi ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga itu satu bangunan. Itulah Tuhan katanya. Oh, baru situ aku paham. Ketika dijelaskan itu Tritunggal Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu semua punya fungsi masing-masing. Nah, kenapa terjadi? Itulah makanya dibilang Tritunggal, tiga dalam satu. Nah, di situ baru aku paham. Dan aku belajar mengenal setahun lah kalau di HKBP itu marhum maluan namanya. Itu setahun sampai aku lulus tahun 2003. Iya, 2000 iya 2003 ya. Di situlah aku mulai kenal. Tapi tetap masih pelan-pelan, akan masih labil, masih naik turun lah kalau aku bilang. Nggak langsung plek gitu, enggak, tetap masih beradaptasi. Ya itulah kalau saya tanya tentang kenapa aku bisa berubah, sebenarnya belum berubah di saat itu belum. Totalku berubah ya ketika di Naposo Bulung lah. Itu sama Bang Dedi. Kalau kalian tahu Bang Dedi Panjaitan yang biasa khotbah di sini itu kakak rohaniku itu. Dialah yang ngajarin aku apa tentang Alkitabiah, beda Alkitab. Ya Bang Dedi itu Panjaitan. Itu kawanku Naposo Bulung.
Itu Le. Jadi abang tuh ini apa tadi di sayat-sayat dilukai tengahnya, mungkin setahu aku yang seperti itu orang-orang yang sudah hampir itu sudah daging, maksudnya darah daging sudah badannya sudah dikontrol semacam yang namanya narkoba. Maksudnya masa ya seorang yang udah ke dunia sana karena kur ada efek lain atau bisa buat orang berubah, ada atau bertumbuhan Gak jelas suaramu, gimana aku soalnya mau nangkap? Kau pun bicara patah-patah. orang Hei, kau nanya apa? lah, Halo, maksudnya halo suaramu putus-putus Le. Suaranya putus-putus. Iya, sumpah. Makanya aku bingung mau jawabnya gimana. cek jelas kah? Turun dulu, naik lagi kau. Sedikit. Coba, Kak Bilali, Langston tadi mau nanya apa lah? Tulang Noel maksudnya, sorry. Boleh, Boleh. tapi gratis. Oi, kalau menerima kata-kata pahit banyak ya. Cuman aku orangnya nggak penyimpan penyimpan apa ya? Tipikal orang manusia bebas, bukan tipikal nge-save kesalahan orang gitu. Jadi nggak terhitung lagi Le, banyaknya orang yang bicara menyakitkan lah ya kita bilang itu nggak bukan tipikalku gitu Le. Jadi nggak pala ku ingat. Tapi yang kalau yang ku ingat di saat aku di Medan yang dengan Borussiaan itulah, disitulah aku dibandingkan dan itu bagiku pahit dan sangat menyakitkan. Itu pernah ketika dibilang memang aku datang ke Medan saat itu modal nekat jumpa pacar waktu itu. Ya dibandingkan lah, ya ini siapa sih Nenggolan ini? Datang ke sini nggak ada artinya. Nah, digitulah. Datanglah kawan satu lagi bawa mobil, ya kan? Jumpai Borussiaan ini kan. Yang kayak gini lah si butar-butar ini. Datang, bawa oleh-oleh, bawa apa? Oh, macam dibawain. Itu di depan orang banyak bicaranya. Dan aku situ nggak paham sempat ini, cuman setelah disejukkan, ditenangkan, emang mamaku begitu katanya. Nah, jadi nggak palaku apain, cuman itu sangat mengena lah kalau aku bilang saat itu. Cuma kalau yang lain-lain nggak aku hafal lagi Le, banyak. Kalau yang dibilang kayak live prinsip yang dibilang aku ingat itu kalau nggak salah cewek itu ya. Iya, yang kau bukan siapa-siapa. Jadi buat Bang Farusip, hampir sebagian banyaknya aku tahu yang jiwa-jiwa seperti itu. Hal yang paling berdosa betul ketika abang masuk ke dunia itu apa yang abang ingat?
yang bikin aku jatuh. Apakah? Aku berkali-kali. Ya, Aku sampai sebenarnya aku bukan orang ngelawan orang tua, cuman cara aku ngelawan itu beda. Lari dari rumah, kabur. Sama dari SMP begitu terus. Setiap aku berantem dengan bapak, pasti lari. Nah, yang paling kubenci dari bapak saat itu dia berat sebelah. Dia lebih pentingin anak burunya daripada anaknya. Ketika aku lulus STM, aku mau kuliah. Aku mau ngambil sospol. Kebetulan waktu itu aku STM kelas 98, waktu zaman-zamannya reformasi, aku aktivis. Itu aku sebagai humas API atau Aliansi Pelajar Indonesia Jabodetabek. Nah, itu tahun 98. Ketika aku lulus, aku punya niat banget pengen sekolah di sospol. Aku akan benahi. Dia bilang ini 55.000. Aku ngambil IPS, aku ujian di SMA 5, aku ngambil Unila Lampung dengan yang Semarang, waduh lupa aku. Universitas apa itu? Gajah Mada, Semarang kalau nggak salah. Nah, aku lolos di Lampung sospol. Nah, cuman ketika lolos justru aku nggak disekolahkan. Aku ngambil ujian UMPTN, aku lolos tapi nggak sekolah. Justru adekku yang disuruh kuliah. Di situ aku benci banget sama bapak itu. Benci banget. Makanya malas pulang. Apalagi kalau ngeliat bapak itu aku selalu lari. Makanya ya itu larilah ke itu. Kalau lari tahu sistem istilah tridimensi atau 3D atau tiga dimensi. Itu zaman kami itu ya sabu-sabu, minuman sama gele itu disatukan. Jadi kami isap itu semua, kami minum, itu kami bilang 3D atau tiga dimensi. Itu mainan kami. Sampai benar-benar candu-candu ya karena kecewa itulah sama orang tua saat itu. Itulah yang bikin gondok. Oh, kala itu ya, kala itu. Itu sih leh kalau yang paling ku ingat, kenapa aku lari ke dunia itu yaitu dia terlalu memilah gitu. Dan aku makanya jadi nggak kuliah ya gara-gara itu sampai sekarang. jadi pas abang sudah menikah masih adakah nakal-nakal berbuat eh, pakai memakai seperti itu masih adakah dulu? Enggak. Ketika aku kenal Mursiano itu memang udah udah berubah semua. Jadi caranya abang melupakan itu ya I- i- seumpama gini, abang sudah sampai menyayat-nyayat melupai tubuhnya abang sendiri. iya, karena eh, rasa ingin itu. Dalam arti abang sudah hampir berdarah daging sampai-sampai menyakiti diri sendiri. Sampai aku minta tolong sama Tuhan. Sampai aku bener-bener Tuhan tolong aku. Itu udah kayak dunia itu udah kayak nggak ada, aku mutar-mutar. Sampai aku nggak bisa bangun. Tuhan di mana lu? Kasarnya begitulah zaman-zaman itu. Lu di mana? Lu mau ngambil gua. Jadi gua harus mati hari ini. Ya sampai kayak gitulah, Le. Sampai kayak gitulah perasaanku saat itu karena tiga dimensi itu kan kayak ya kayak gitulah. Memang ya itulah. Aku ingat itu di kamarku sendiri itu. Karena kamarku memang khusus sendiri kan di depan, ada adikku di tengah sama di belakang, yang cewek di tengah, si saya belakang, aku di depan. Berdua sama abangku satu lagi. Kebetulan abangku satu lagi bandar sabu-sabu dia. Jadi sering lah join. Nah, ketika dia nggak ada ya itu aku pakai sampai aku dia sako lah, Tevar kayak gitulah. Makanya luar biasa sih abang yang udah sampai kebanyakan orang-orang nakal yang udah sampai menyayat-nyayat itu yang namanya sudah sampai berdarah daging yang ketika dimana tidak ada barang yang diinginkan itu ya jatuhnya melukai diri sendiri. Ya. Tapi luar biasa sama Bang Parusip rubahnya karena kata-kata atau yang
merubah abang diri sendiri melalui keluarga dengan mau mendekatkan diri ke Tuhan begitu. Iya, itu yang ku bilang ketika kawan-kawan adikku peduli, aku ditarik gabung ke pemuda gereja, ya disitulah aku mulai memilah, memilah mana baik, mana buruk. Di situ sambil belajar ya sambil proses, ya jatuh bangun juga sih le, nggak langsung drek langsung berubah gitu enggak. Sampai setiap Jadi event, kenapa? selama abang selama abang eh, abang minta kepada Tuhan supaya bisa berubah menjadi yang terbaik, adakah di dalam hatinya, maksudnya pasti, ini pasti di dalam hatinya abang yang namanya sudah ke dunia sana baru-baru mengenal Tuhan pasti masih belum, masih setengah-setengah lah. Iya, Sudahlah, nggak ini katanya. Jadi adakah, maksud aku begini, adakah kata-kata pasti yang dari Tuhan, kamu pasti bisa? Adakah teguran seperti itu? ada. Eh, begini, tegurannya itu melalui lewat seperti apa itu bang teguran? Ya, ketika aku drop, ketika aku merasa nyawaku udah berakhir, aku diketuk gitu, diketok, puk. Jadi saya semacam gimana ya? Bahasaku tuh diketuk gitu, dipukul sama Tuhan. Lu sadar, kayak gitulah. Ketika ya ketika kayaknya kita nggak ada pikiran, cuma pikiran kita itu gue bicara sama Tuhan itu lagi ngobrol dalam keadaan mabuk, keadaan drop, keadaan ya sekarat lah kalau kita bilang di situ. Sampai aku bangun pagi-pagi, aku cuci muka, ya mencoba untuk berbenah diri. Itu seperti Lai bilang nggak langsung drop, memang pergumulan naik turun, naik turun. Jadi abang selama mau menikah ini, pengalaman yang paling seru, sedih dukanya apa ini? Untuk menjenjang ke, sudah nakal, sudah anak, masa lajang-lajang, mau berumah tangga sudah. Sedih dukanya apa ini bang? Orang tua, dulu aku sempat berstatement, gue bersumpah nggak bakal nikah karena hidup ini terlalu indah sendiri. Nah, itulah pikiran karena memang aku suka bertualang, bergaul kemana-mana, bersosialisasi. Ya pokoknya nggak pernah di rumah lah. Kadang paling cepat itu aku sebulan lah pulang. Kadang sampai 6 bulan karena nggak betah lah sama orang tua. Dan itu kurasa terlalu indah hidupku. Makanya aku 33 tahun baru menikah. Lang-lang buana ke sana ke sini. Bebas. Hidup hidup itu begitu indah di dalam kebebasan. Cuman ketika orang tua mama berkata, kasihanilah bapak. Dia minta aku nikah di umur 30 dia udah minta aku nikah. Cuman tiap tahun baru aku selalu hadir le. Kalau orang Batak kan biasanya tahun baru udah selalu datang aku. Mau selama apapun aku lari dari rumah itu tahun baru aku pulang. Karena aku bisa ngerasain sakitnya tahun baru nggak di rumah. Aku pernah ngerasain tahun 2003 di Duri. Pas malam tank tahun baru itu aku nangis-nangis. Nggak ada keluarga kan. Makanya aku tiap tahun baru wajib pulang. Ya biasa maaf-maafan, minta maaf, maaf-maafan. Ya ketika bapak bilang kau harus menikah. Aku bilang aku belum punya apa-apa. Aku tabunganku udah habis, udah ludes. Aku bilang.
Aku bilang, mama bilang, kau niat dulu, mau manapun kami dukung. Aku nggak punya apa-apa le, aku hanya saat itu sebagai tukang tambal ban. Ya tahulah berapa lah penghasilannya kan. Aku bilang siap nggak? Aku ngobrol sama calon ini, Boris Mongsong ini. Gimana ya? Cobalah kau nego-nego gini gini gini. Akhirnya tercapai lah kan. Cuman aku nggak gini gini, cuman dibantu oleh apa aku, itu aku bisa nggak? Setelah nego, ya emang pertama niat, entah kenapa aku main judi menang kebeli jas. Aku ingat itu korbanku warga Butar-Butar, warga Saragi sama Dini Pakpahan. Tapi memang jujur aja curang aku mainnya di situ. Jadi main Joker Karol, kau tahu main Joker Karol kan le? Itu apa dasar-dasar 10 sama main binto kan. Main Joker Karol main binto setiap aku kocok, binto atau Joker itu kutaruh di bawah. Paling bawah lah itu kutaruh. Mau kalah mau menang ketika kartu kurapin taring bawah. Nah ketika meleng mereka kutaruh ke kartuku. Joker ini sama bintu ini menang lah aku di situ sampai aku kebeli jas terus aku banyak lah beli bikin undangan apa situlah ada mulai berani aku udah iyalah aku bilang nikah lah udah bisa lah ini aku bilang nambahin sinamotmu aku bilang cuman nggak tahu orang rumah saat itu kan uang sinamotnya ya dari gituan lah ya alhasil ya jadilah ujung-ujungnya pesta di apa kebetulan orang mama bapak abangku kan nggak nikah belum menikah sampai sekarang aku anak pertama jadi ya harus dipestain di gedung apa ini Harkot kota Tangerang disitulah kami nikah akhirnya ya berjalan lancar semua tanpa kurang satu apapun dengan ya pas-pasan lah kalau aku bilang itu. Jadi sekarang abang ada nggak ada kah niat mengulang biasanya orang-orang yang sudah terjun ke sana ketika ada masalah beban keluarga, beban masalah ekonomi, nggak ada kah terjun pikiran abang itu nggak ada terjun ke sana lagi kan? Nggak Lebih ada. enak nih, lebih enak main judi, lebih enak ini nih cari duit yang lebih manjur ini, nggak ada kan? Nggak ada nggak ada walaupun masih ada kawan-kawan kalaupun lo mau minum mau apa di tempat tuh di rumahku suruh tapi jangan bawa aku keluar gitu jadi semenjak aku punya anak dua ya aku udah di rumah karena ya pernah juga ngalamin kerja di luar bergaul di luar setelah berkeluarga kena tipu makanya kalau apa-apa di rumah lah gitu tapi nggak ada istilah dibilang pelarian ke minuman enggak kalau justru kalau apa paling aku diam-diam pergi ke gereja karena gereja itu kan udah kayak apa ya aku TK di situ kan aku sekolah minggu di situ bahkan aku napose di situ jadi kalaupun suntuk aku datang ke gereja pesan kopi di warung datang aku ya di gereja itu aku berdoa kebetulan penjaga gerejanya itu juga kenal aku dari ingusan Inang itu baru Jawa orang Jawa Inang itu penjaga gereja itu. Dulu tetanggaku, cuman dia di Alap Marga Tambunan jadi orang AKBP dan jadi tukang jaga gereja lah atau bersih-bersih gereja. Ya sering paling ngobrol sama Inang itu, curhat masalah ada apa sih. Setelah itu Inang aku mau sendiri, ya udah aku berdoa. Paling gitu doang, nggak ada minum-minum apa. Semua hal paling yang kulakukan pelarian ya itu karena indah apa terasa nyaman nyaman di tempat itu. Itu yang kurasa. Paling pelarian ke situ. Jadi
lah angan-angannya abang ini? Karena aku dengar tadi ceritanya abang udah 3 dari abang. Apa angan-angannya sekarang abang? Aku mau mendidik anakku nggak kayak orang tuaku dulu, protektif, keras, tidak terbuka. Aku mau jadi anak-anakku itu kawanku. Itu aja sih, sahabatku. Dia hanya manggil bapak tapi tidak ada pembatas. Gua anak, gua bapak, lu anak. Itu. Tapi tanpa melewati kadar sebatas batasan anak. Itu aja sih kalau karena pengalaman hidupku mengajarkan itu gitu. Terlalu pahit orang tuaku mengajarkan mendidik aku itu terlalu keras. Hingga aku ya kayak gini lah sekarang. Lari dari kenyataan, bergaul bebas, merasakan dunia glamor, kehidupan nggak jelas lah kalau aku bilang itu. Berarti abang ini sekarang sudah terjun mendekatkan diri. Tapi jujur luar biasa loh ceritanya abang ini. Maksudnya masa seorang yang dulu kenal sama dunia gelap yang sampai disayat-sayat tangannya itu menganggap udah sampai berdarah daging, yang dimana ketika tidak ada barang itu yang barang yang diinginkan itu menyayat diri, menyakiti diri sendiri, itu yang namanya sudah berdarah daging. Tapi kenapa semudah itu, Enggak, semudah itu abang gimana bang? maksudnya semudah apa? Gimana gue bilang ya, abang cuman mendengarkan kata-kata dari keluarga dan mendekatkan diri. Maksudnya gini, orang-orang yang sudah terjun ke sana sangat jarang yang sangat tidak mau tahu yang mengarah namanya Tuhan. Seperti abang bilang, yang Allah Bapa, Allah ini katanya. Jadi kita bingung. Nah, kita yang logikanya aja, yang dunia-dunia terjun ke dunia sana, kita tidak ada seperti omong kosong yang seperti itu. Iya. Nah, omong kosong, Allah, Tuhan, Yesus, apa segala macam. Yang kita terjun ke sana, orang-orang berkata itu seperti omong kosong. Tapi abang bisa Iya, gimana? gini. Pulang Memang lagi memang nggak gampang lah. gimana? Ketika aku masuk juga kebetulan mereka merangkul. Ketika aku masuk apa itu gereja itu ketika mereka melihat tanganku itu mereka sadar ini orang galak ini kan gitu. Kebetulan kawan-kawan angkatan sekolah minggu itu tahu aku waktu STM gimana ya bahasa punya nama gitu. Koboy. Nah, kalau dibilang koboy dulu di STM negeri Poktek swasta orang udah langsung iya kepalaku ini le jahitan semua. Ini tanganku kalau kau lihat bekas jahitan. Nah, jadi gimana ya? Aku STM itu paling depan lah. Kepalaku ini sering kena batu. Terus tanganku ini penenahan samurai. Ya gimana namanya hidup nggak gimana ya? Namanya orang kecewa kan. Hidup nggak jelas. Pesta apa hura-hura. Mati nggak ada takutnya lagi kan. Kayak gitulah. Ah, itu jejaknya ada di kepalaku ini semua jahitan, tanganku jahitan, terus di lenganku ini sayatan. Kawan-kawanku sekolah minggu tahu aku punya nama ini nih. Tapi aku nggak dihindari. Mereka emang awal-awal agak segan gini. Aku dirangkul. Itu yang aku bilang Bang Didi tadi. Mereka nggak peduli sekotor apapun aku, selumpur apapun aku, dirangkul sama Bang Didi. Tiap minggu kami selalu ada sharing,
doa bersama, doa syafaat, hingga aku dididik dia jadi pengurus badan harian seksi rohani sebagai apa koordinator. Di situ aku dikasih tanggung jawab, aku jalani ya. Dia nge-backup terus, nge-backup. Di situ aku belajar. Akhirnya lama-lama kan lupa semua itu, Le. Lupa. Itu jadi aku dirangkul, Le. Enggak dihindari atau dikucilkan. Itu. Dan itu aku merasa bangga dan aku merasa punya utang dengan mereka. Ya akhirnya ya aku buat yang terbaik bagi mereka gitu. Karena kalian lah bisa ngubah aku ya, kenapa enggak? Aku bantu kalian. Jadi ada timbal baliknya. Ya sampai sekarang ini persahabatanku dengan Bang Deddy masih terjalin baik. Itu. Kalau ditanya kenapa bisa? Ya itulah, mereka tuh merangkul, tidak mengucilkan gitu. Wah, keadaan kita, sejarah kelam kita, sejarah hitam kita, itu mereka rangkul. Aku dididik, ditatar, diajari, dipahami, dimengerti dari nol. Dari kejadian itu aku dipahami untuk menelaah sampai aku ya sekarang koordinator seksi rohani kan. Aku tiap minggu ya kayak lereksi lah, berkhotbah dan aku ngatur jadwal. Kalau nggak ada yang apa, aku yang iniin. Tiap Natal, Paskah kami ada event gitu, aku selalu jadi apanya Bang Deddy, anggotanya. Belajar, istilahnya belajar dari situ semua, Le. Tapi pernah nggak abang berprinsip yang baru-baru abang mendekatkan diri ke sana, pernah nggak abang eh, ini kayak Bapak Pendeta Panjaitan ini Dia bukan seharusnya ini pendeta, yang harus dia bukan pendeta, dan dia nggak pernah sekolah teologi ya, dia sarjana teknik. maksudnya gini, abang pernah namanya sudah bergaulan ke situ, mungkin abang tahu orang-orang yang berdua muka dan beberapa orang-orang yang masih ngotot abang, maksudnya yang masih ngotot mengarah ke sana, pernah nggak abang menjolimi perkataannya itu? Maksudnya menjolimi gini, ah orang yang tiap hari bergereja, nangis-nangis, apa bertopak tepuk di gereja, nyampe di luar mabok, teman satu tongkrongan, teman ini, pernah nggak abang menyeleweng ke sana? Pernah di masa-masa percobaan itu pernah. Itu aku bilang aku pernah jatuh bangun. Pernah. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Pernah seperti itu. Bermain di dua kenyataan. Pernah berapa kali. Tadi ketok lagi masuk. Akhirnya ya di saat aku masuk penjara itu karena kasus 303 ya karena itu. Aku di situ sebagai seksi seksi acara Natal tahun 2009. 2009 aku seksi acara ya main kartu ketangkap sama polisi di situ. Pernah masih tahap-tahap labil kalau dibilang, dan itu nggak bisa dipungkiri. Cuman nggak ada yang berkata ternyata kok begini, ternyata begini. Mereka maklum karena mereka tahu memang perjalananku dari dulu ya begini. Aku dari sekolah dulu, aku sekolah biaya ya dari judi. Nah jadi mereka juga berat untuk ngejudge, lu ternyata begini. Nggak bisa apa, nggak, bukan nggak berani, maksudnya nggak sanggup mereka berkata kayak gitu. Memang udah kebiasaan burukku, kebiasaan lamaku. Paling mereka bilang, kenapa sih lu bang gitu lagi bang, lu hilaf, kok lu kembali lagi kayak gitu, paling gitu adik-adikanku atau itu itu.
Dan Bang Deddy pun nggak kecewa, nggak marah, dia merangkul, bahkan dia doain di penjara itu aku didoain itu. Dan itu aku sangat tersentuh, nggak dijauhkan gitu. Kadang memang benar kalau dijauhkan malah makin berontak karena tidak diperhatikan. Dan aku tersentuh, ya udahlah itu. Kalau live bilang seperti itu ya pernah aku alamin. Sebagian besarnya orang-orang yang sudah yang ke dunia sana seperti yang bilang, sampai-sampai merampok, yang tidak tahu arti fatal, oh dia nanti begini, oh dia nanti begini. Kita tidak ada seperti itu niat. Kita niat kita merampok, mau gimana pun duitnya dia harus ke eh, namanya udah ke dunia seperti itu. Adakah kata-kata terpukul buat abang berubah? Udahlah berubah. Adakah kata-kata terpukul yang memang langsung menyentuh hatinya abang? Adakah kata-kata terpukul abang dengar, abang yang seperti biasanya abang-abang sharing ke sana, coba ke ini, ikuti ini? Adakah kata-kata terpukul yang memang benar-benar aku memang harus berubah? Adakah? Aku hanya ingat 1 Korintus 13 ayat 13. Eh, jadi seolah lu ingat firman ini, lu ingat nats ini. Itu aku baca di sebuah periskop. Tahu kan periskop tuh ada apa itu jatuh? Aku baca kan. Itulah. Dari situ aku berpikir, berarti lo harus kenal kasih, baru lo pahami sebenar-benarnya perasaan Tuhan sama lo, perasaan lo sama Tuhan. Jadi kutanya kakak-kakakku dulu itu, bukan Bang Deddy, kutanya ada Kak Posma, baru Silalahi, kutanya ini apa? Setelah dijelaskan, iman, pengharapan, kasih. Yang terpenting tutup kasih. Dan itu sangat menyentuh ketika dijelaskan. Lo beriman tanpa kasih sia-sia. Lo berpengharapan tanpa kasih sia-sia. Tapi lo punya kasih, lo udah pasti beriman. Dengan gaya lo, dengan cara lo, dengan karakter lo. Kalau lo punya kasih, kasih setia, lo bisa rasain kasih Tuhan itu sama lo. Itu, itu Kak Posma benar-benar ngajarin aku. Kalau lu memang benar-benar mau ngerasain kasih setia Tuhan, belajarlah untuk mengasihi diri sendiri, mengasihi orang sekitar, mengasihi teman. Karena kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Itu dibilang kakak itu. Dari situ benar-benar aku, iya ya, berarti selama ini karena kehidupan gue yang slow, santai, bebas, cuek, makanya nggak benar-benar ngerasain tapi nggak benar-benar ngerasain. Paham nggak sih maksudnya? Lu tahu tapi tidak memahami gitu. Lu tahu ke duniaan Tuhan, lu tahu ke apa namanya lingkungan Tuhan itu seperti apa, tapi lu nggak bisa lu bisa rasain tapi lu nggak bisa merasakan. Lu mengerti tapi lu nggak paham. Itu dibilang kakak itu. Aku pikir iya ya. Nggak semua orang Kristen itu memiliki kasih. Semua orang Kristen itu memiliki iman. Iya. Semua orang Kristen itu memiliki pengharapan. Iya. Tapi belum tentu memiliki kasih. Tapi kalau lu punya kasih, percaya Ronald, kakak bilang samamu, melebihi dari ekspektasimu, melebihi dari apa di luar akal sehatmu. Kau rasakan kasih setia Tuhan itu. Aku jalani le, aku rimangi. Gue dulu nggak mau nikah, kok Tuhan kasih 3 anak. Gue dulu nggak punya duit, kenapa gue dikasih Tuhan pesta yang wah, pesta yang benar-benar adat besar. Dan aku pikir ya ini aku ngerasain. Oh,
Kasih Tuhan itu nggak kelihatan. Kasih Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Tapi kasih Tuhan itu bisa kurasain lah. Kalau aku pikir-pikir logika aku bermain, gila. Gue bisa nikah coy. Wih, gila anak gue 3 bisa sehat coy. Sementara gue orang urak-urakan, tabungan sampai habis, hancur-hancuran. Ya istilah mati nggak mati, hidup nggak hidup. Dan gue bertekad kasih Tuhan itu udah lebih besar. Gue belum apa-apa. Gue belum ngisa-ngisain apa sebelum juga istilahnya talenta yang gue berikan dulu belum seberapa. Ku coba untuk ayolah mengasihi orang dengan cara apa? Banyak. Itu yang ku ingat. Banyak dengan gaya lu, karakter lu, pergaulan lu, pengalaman lu. Tunjukin sama dunia. Kenalkan sama dunia. Kasih Tuhan itu seperti apa? Oh gitu ya Kak? Iya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Itu lah. Kalau dibilang kata-kata apa? Periskop itu yang jatuh itu ku ambil. Dan itu bagiku kakak itu ngejelasin. Wah luar biasa lah. Kak Posma baru silalahi kalau kalian kenal tuh. Cari orangnya di mana. Tanya kakak itu. Jadi abang terpukul seperti abang sudah abang orang ya orang bersih, orang kantoran kayak yang abang bilang kerja di sana. Ah, Tapi kenapa bisa terjun ke dunia